Halo Plus Fleksi, nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Program Jaminan Kesehatan Nasional tengah menghadapi tantangan serius terkait piutang iuran yang masif dari peserta yang kebanyakan mayoritas dari peserta mandiri. Pemerintah pun ambil langkah strategis untuk menghapus iuran tunggakan BPJS guna masyarakat mendapatkan hak kesehatannya. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa pemerintah akan menghapus iuran tunggakan BPJS. Hal itu disampaikan setelah rapat dengan Presiden Prabowo di Istana Negara. Pemutihan utang peserta BPJS Kesehatan akan segera dilakukan dengan melalui registrasi ulang kepada para peserta BPJS Kesehatan untuk bersiap-siap registrasi ulang, dan registrasi ulang itu membuat para peserta aktif kembali. Seiring dengan pemerintah, DPR RI pun akan bekerja lebih keras dengan beberapa agenda, di antaranya soal penghapusan iuran BPJS. Bagaimanakah pemerintah menyelesaikan persoalan ini? Akankah pelayanan lebih baik dan masyarakat mendapatkan penuh hak kesehatan dari BPJS? Ya, pemirsa, pemerintah ini berencana untuk melakukan pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS, dan hal ini juga diungkapkan serupa oleh Ketua DPR RI Puan Maharani yang mengungkapkan bahwa DPR juga berencana untuk membahas mengenai hal ini untuk menjamin negara hadir memberikan hak kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia, tentunya hak kesehatan yang layak. Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam, tentunya di studio Apa Kabar Indonesia Malam. Kursi saya penuh malam hari ini. Ada Pak Edi Wuryanto, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Selamat malam Pak Edi, apa kabar? Malam, sehat ya Pak ya? Sehat. Alhamdulillah. Dan juga di sampingnya sudah ada ahli kesehatan masyarakat Pak Yusuf Kristianto. Pak Yusuf, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Di sampingnya lagi ada Koordinator Advokasi BPJS Watch Pak Timbul Siregar. Selamat malam Pak Timbul. Ya, dan kita nanti dan nanti kita juga masih menunggu bagaimana nanti Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional 2010 hingga 2015 Pak Kazali Situmorang akan bergabung. Tapi Pak Edi, Ketua DPR ini sudah mengkopi mengenai hal ini, bahkan memasukkan sebagai salah satu pembahasan prioritas, begitu? Komisi 9 bahkan sudah setahun yang lalu mengusulkan pemutihan tunggakan BPJS ini, bahkan sudah pernah menjadi rekomendasi hasil raker dengan BPJS, Kemenkes. Jadi ya saya kira ini upaya positif dari pemerintah ya, karena secara konstitusi diatur di dalam PP 82 2018. Kemudian juga hak konstitusional warga negara itu yang menjadi penting, karena kesehatan itu kan wajib bagi semua penduduk. Orang miskin kewajiban bagi pemerintah, orang kaya bayar sendiri, agar hak akses layanan kesehatan itu dipenuhi. Nah, yang kedua, memang ini orang miskin, kalau suruh bayar tunggakan nggak mampu, jadi ya dihapuskan saja, biar dia tinggal bayar iuran bulanan lalu aktif kembali. Oke, meskipun nanti ke depan juga tetap harus kembali lagi pada sistem yang ada gitu Pak Edi? Ya, itu urusan lain. Tapi ini selesaikan dulu. Lalu yang kedua, saya kira pendapatan BPJS akan naik. Dari yang daftar kembali kan naik. Kalau ada 23 juta kali 35.000 pendapatan BPJS naik. Yang kedua, neraca keuangan BPJS jadi baik kembali. Dan yang lebih penting, tugas kita kan sebetulnya kalau bicara UHC, kepesertaan harus 98%. Kalau ini nggak dihapus, maka akan ada penurunan 27%, sehingga sekitar 70% yang aktif. Berarti ada 23% penduduk yang tidak memperoleh akses layanan kesehatan. Oke, artinya kalau sudah setahun yang lalu bahkan di Komisi 9 dengan adanya pernyataan dari Ketua DPR Puan Maharani, harusnya tidak lama lagi ini bisa direalisasikan. Makanya Pak Menko kan sudah mengatakan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tapi tentunya ini kan butuh waktu untuk membuat peraturannya. Perlu juga mekanisme nanti
Jangan sampai yang dihapus orang kaya, kan juga nanti ada mekanismenya itu. Nah ini butuh waktu dan Komisi 9 sudah mengagendakan persoalan ini di minggu depan. Jadi kami undang seluruh stakeholder mitra untuk bagaimana sih teknis tentang penghapusan tunggakan biaya. Oke, baik. Minggu depan sudah dijadwalkan. Nah, kalau Pak Timbul dari BPJS Watch menyikapi atau merespon mengenai rencana pemerintah ini, Pak, memang sudah seharusnya ini dilakukan, begitu? Ya, jadi kami sangat menyambut baik dan tadi harusnya mensegerakan. Karena tadi disebutkan juga oleh Pak Edi bahwa ini kan hak konstitusional. Pasal 28H ayat 3, seluruh warga berhak atas jaminan sosial. Nah, mereka selama ini tidak dapat karena tersandra dengan tunggakan. Yang mereka mau bayar bulanan, tunggakannya harus bayar dulu. Nah, tapi karena ada tunggakan jadi nggak dapat layanan. Nah, itu tadi disebut banyak, itu ada sekitar 15 juta untuk peserta mandiri. Nah, ada juga sebenarnya 40 juta yang peserta PBI yang tidak dibayarkan iurannya lagi oleh pemerintah. Jadi sebenarnya tadi disebutkan kalau dibilang sekarang 98%, itu realnya nggak segitu. Jadi masih banyak yang memang belum dapat layanan karena tidak mampu membayar dan yang kedua tidak dibayarkan oleh pemerintah. Nah, kalau kami sih melihat begini, memang menunggak itu ada dua alasan. Satu, ability to pay-nya tidak ada, itu yang kelas 3 tuh, kelas mandiri. Dan yang kedua, willingness to pay-nya nggak ada. Itu kelas 2 dan kelas 1. Ability dan willingness-nya. Jadi kalau yang kelas 1, kelas 2 nih menjadi peserta, ada pelayanan yang nggak baik gitu ya di Vaskes misalnya. Dia bilang gini, udahlah besok saya nggak mau bayar lagi. Karena merasa mungkin tidak sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, jadi tentunya sekarang kan pemerintah masih menggagas untuk yang ability to pay, ya, yang memang benar-benar tidak mempunyai kemampuan untuk membayar tunggakan. Nah, demikian juga yang willingness to pay nih harus juga disuruh untuk bergotong royong bagaimana tunggakannya juga harus dibayar. Nah, jadi kalau menurut saya sih nanti mungkin dikaji ya oleh pemerintah, nanti akan ditetapkan dalam Perpres ya, peraturan presiden. Tentunya kita dorong bagaimana orang-orang yang willingness to pay-nya rendah ini juga dikasih stimulus. Misalnya dikasih diskon 50%, sehingga kan 24 bulan kan dibayar terakhir ya, 24 bulan terakhir. Nah, 12 bulan di diskon, 12 bulan dibayar supaya menambah pendapatan iuran. Nah, mereka juga bergotong royong lagi. Nah, jadi tentunya semoga nih jangan tanggung gitu. Nah, tapi kan secara umum kami mendorong mengapresiasi kebijakan ini. Nah, tentunya juga kita berharap nanti ke depannya juga ya harus bagaimana seluruh rakyat berdisiplin membayar iuran. Jangan sampai ini tunggakan dihapus, diputihkan, nunggak lagi. Nah, itu juga kan ada caranya. Pak Yusuf, kesehatan sebagai hak yang dijamin oleh konstitusi, tapi bagaimana dengan kebijakan dari pemerintah ini? Kebijakan yang patut diapresiasi, skemanya harus seperti apa, Pak Yusuf? Ya, jadi ini kan dampaknya positif dan negatif ya. Kalau kita bahas dulu yang positif nih. Positif pertama citra dulu. Citra BPJS itu jadi naik. Karena merasa, wah sekarang dikasih dispensation. Tapi di satu sisi juga pelayanan harus bagus. Jangan sampai nanti orang berbondong-bondong bayar nih, utangnya udah nggak ada kan. Jadi bayar tapi nanti pelayanannya berkurang. Karena jumlahnya banyak. Tadi ngomongin soal ability to pay. Kalau saya nambahin lagi kemampuan bayar dan keinginan bayar, tambah lagi service quality. Nah, jangan sampai nanti karena jumlah berbondong-bondong orang masuk ke BPJS dan sehingga datang ke Vaskes itu berbondong-bondong juga, maka terjadi penurunan kualitas. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi di satu sisi sih oke banget karena citra BPJS jadi oke ya, jadi sangat bagus dan orang-orang pasti akan antusias karena pengalaman kita di call center atau di teman-teman kita kan sering bantuin orang yang tidak mampu ya, relawan gitu. Kita suka ngelihat bahwa ketika mereka mau bayar, mereka terbeban dengan utangnya. Oh ternyata ngutangin dari 2 tahun yang lalu. Nah itu harus lunas dulu, kalau nggak mau dikasih gitu loh. Jadi kalau sekarang udah pembebasan, pemutihan, otomatis mereka pasti akan tertarik untuk mengikuti kembali BPJS. Sehingga jumlah target seperti Pak Edi katakan, jumlah peserta BPJS bisa mencapai 100% seperti target BPJS kan maunya seperti itu. Seluruh di cover sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Pak Edi, apa yang kemudian didorong oleh DPR sehingga skema dari pemutihan tunggakan iuran BPJS ini bisa segera dilaksanakan? Karena kan kalau
Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengatakan ini tidak semuanya, nanti akan ada proses verifikasi dulu, didetailkan mana saja yang kemudian akan mendapatkan kebijakan atau merasakan kebijakan ini, mana yang tidak gitu. Yang dihapuskan yang miskin. Sementara yang nunggak ada yang tidak miskin, yang kaya. Tentu kita hindari dong yang kaya, karena kaya kan mampu. Kalau yang miskin wajib. Jadi nanti pasti butuh verifikasi. Ada juga PBPU bukan pekerja yang memang dia terdaftar di PBI, baik pusat maupun daerah. Perlu kita lihat, ada data-data yang mungkin warganya sudah meninggal. Tentu ini juga bagian. Jadi ini nanti hal-hal teknis butuh peraturan. Dan tentu kami akan segera melakukan koordinasi dengan seluruh mitra. Paling tidak akhir tahun ini harus bisa eksekusi secepat-cepatnya. Ini nggak butuh waktu lama kok sebetulnya. Hanya kecepatan bekerja saja. Nah berikutnya tentu kami harus mendisiplinkan jangan sampai hal ini terjadi lagi. Kalau orang tidak mampu sih kita paham ya. Kita mungkin dulu mampu, kemudian bisnisnya menjadi bangkrut, menjadi mohon maaf miskin, lalu dia ini pasti akan skema PBI dong. Tapi kalau yang tidak mau, yang tidak mau mampu tapi tidak mau, nah ini harus kita paksa. Karena ini undang-undang perintahnya begitu. Kan PP 86 2013 kan sudah ada aturannya itu. Bahkan ada sanksi layanan publik itu harus dilakukan dong. Misalnya kalau ngurus STNK, SIM, sertifikat, apapun, dikaitkan dong dengan iuran BPJS. Ini bentuk pendisiplinan bagi orang yang mampu. Karena ini gotong royong. Jangan sampai orang yang mampu nggak mau bantu yang miskin hanya gara-gara ini. Atau sebaliknya, justru yang miskin yang bantu orang yang mampu. Kan kebalik. Anda lihat ya, kalau tadi saya kaitkan dengan misalnya akses layanan kesehatan ya. Sekarang orang NTT, kan bayar BPJS, tapi ketika dia mau menggunakan manfaatnya nggak ada vaskesnya. Tapi orang Jakarta yang rata mampu sakit apapun karena vaskesnya banyak, mereka dengan mudah. Nah akibatnya apa? Justru orang NTT bantu orang Jakarta yang menggunakan uang BPJS orang Jakarta. Ini kan tidak adil dong. Karena tidak adanya fasilitas. Nggak ada fasilitas. Maka vaskes menjadi variabel penting. Jadi kalau kita ingin keadilan sosial di bidang kesehatan ini, maka akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia ini menjadi hal yang sangat penting. Itu yang menjadi concern DPR juga untuk kemudian di-challenge ke pemerintah. Kan kalau kita bicara UHC ada 3 dimensi, kepesertaan, iuran, dan layanan. Nah selama ini yang paling berat adalah layanan. Oke, baik. Kalau Pak Timbul, temuannya BPJS Watch mengenai layanan yang diberikan oleh BPJS ini bisa menimbulkan masalah baru loh Pak, ketika nanti pemerintah sudah melakukan pemutihan, tapi layanannya tidak cukup mampu untuk mengcover atau memberikan fasilitas keadilan bagi semua masyarakat Indonesia. Ya, jadi kami masyarakat menuntut nih, Undang-Undang 17/2023 tentang kesehatan yang baru ini kan mengamanatkan 6 pilar transformasi layanan kesehatan. FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Bagaimana preventif promotif, screeningnya, ya. Kemudian tingkat lanjut, rumah sakit. Betul kata Pak Edi tadi, bagaimana menghadirkan rumah sakit tipe A di NTT. Sehingga mereka yang butuh layanan tipe A nggak jalan ke Jakarta. Betul. Yang kaya tinggal pesan pesawat. Tapi yang miskin bagaimana? Nah, di Papua, ya Papua udah mau dibangun nih, tapi kena Inpres 1 dia di efisien. Nah, demikian juga yang pilar ketiga, ketahanan kesehatan, obat dan alat kesehatan. Bagaimana obat-obat ini juga harus bisa diakses. Yang boleh diakses oleh JKN, pasien JKN itu obat yang ada dalam formularium nasional. Sementara pemerintah juga kerap kali menghapus obat-obat di formularium nasional sehingga tidak dijamin. Nah, demikian juga alat kesehatan. Dia dijamin JKN kalau masuk kompendium nasional. Nah, ini kan juga ada yang dicoret yang akhirnya tidak bisa diakses. Nah, kemudian SDM. Dokter-dokter bagaimana yang bisa spesialis, subspesialis di NTT misalnya, di Papua. Nah, ini kan juga yang tadi disebutkan, mengakses layanan. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 45 kan mengatakan negara wajib menyediakan vaskes yang layak. Arti yang layak, mudah dijangkau, SDM-nya ada, pembiayaannya ada gitu ya. Nah, jaminan yang pilar kelima itu tentang pembiayaan kesehatan. Nah, ini oleh BPJS Kesehatan. Dan yang keenam, teknologi kesehatan.
telemedicine, telekonsulting. Jadi ada pasien yang tidak bisa lagi bergerak ke paskes karena ketuaan, karena penyakitnya, ya harus bisa home care. Nah, home care itu belum ada di JKN. Di BPJS Ketenagakerjaan sudah ada. Kita bilang pemerintah, pemerintah, kenapa nggak bisa home care? Masyarakat kita kan ada yang paliatif, ada yang memang tua, yang nggak bisa lagi jalan. Apa mereka harus dipaksa untuk datang, kan juga susah. Nah, itulah layanan-layanan yang memang disampaikan oleh Pak Edi tadi, harus diakses dengan mudah. Untuk seluruh usia, dari yang baru lahir sampai yang tua, yang memang secara fisik dia nggak bisa lagi ke paskes. Nah, jadi salah satu yang kita minta dalam Perpres nanti ada home care yang memang dokter datang ke rumah untuk pasien-pasien sehingga mereka dibiayai oleh JKN. Mungkin itu menjadi salah satu problem ya, bagaimana menjawab menghadirkan kelayakan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Karena keadilan sosial nih harus diterapkan gitu kan. Tapi mungkin ada problem lain nih Bapak-Bapak. Dengan adanya kebijakan pemutihan tunggakan iuran, jangan-jangan ada pihak juga nanti yang merasa cemburu nih. Karena gimana ya selama ini sudah bayar sesuai begitu kan, taat. Nah, ini dijawabnya nanti ya Bapak-Bapak. Usai jeda kami kembali untuk Anda pemirsa. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan kita pemirsa. Kalau tadi salah satu problem sudah dibahas di segmen sebelumnya, kali ini kita akan membahas kemungkinan problem lain Pak Yusuf kalau kita bicara soal fairness ya, keadilan, kemudian adanya potensi timbul kecemburuan sosial nih Pak. Ada pihak-pihak yang mungkin ikut merasakan manfaat dengan adanya pemutihan tunggakan iuran, tapi bagaimana dengan mereka yang selama ini sudah taat membayar iurannya? Ya, jadi tadi kan kita dampak positif nih semua. Nah, sekarang kita bahas dampak negatifnya. Jadi misalkan mereka rutin secara kontinu, meskipun mereka pas-pasan duitnya tapi berusaha membayar, maka sepertinya mungkin BPJS harus memberi bonus. Bonusnya apa? Misalkan bayar 12 bulan, bonus 2 bulan gratis atau 1 bulan gratis, supaya mereka merasa nggak sia-sia membayar rutin. Nah, itu nomor satu. Yang kedua, jangan sampai nanti orang-orang berpikir negatif. Tungguin aja pemutihan, tungguin aja. Seperti itu sikapnya ke depan. Betul, nyuwun sewu nih. Jadi misalkan kadang-kadang di rumah sakit kita ketemu pasien banyak orang yang datang ketika dia dideteksi misalkan penyakit berat. Iya, misalkan cancer gitu. Nah, baru dia cepet-cepet daftar BPJS. Nah, itu udah nggak fair. Artinya kan BPJS seperti Pak Edi bilang kan, kita saweran bareng ya Pak ya. Gotong royong. Kita gotong royong supaya kita saling membantu gitu. Nah, jangan sampai nanti ada kesan antar nungguin aja. Nah, itu nggak boleh tuh. Artinya kita sepakat bahwa BPJS ini bagian dari yuk kita bersama-sama guyup bareng menjaga kekuatan kesehatan agar masyarakat mampu membayar dan terlindungi dengan adanya jaminan BPJS ini. Opsi skema lanjutan untuk kemudian bisa tetap menjaga semangat dari BPJS supaya tetap gotong royong, tadi semua pihak juga merasakan manfaat yang sama rata, gimana Pak Yusuf? Ya tadi, jadi artinya kalau misalkan yang rutin kasih bonus, yang belum bayar hayo bayar. Nah, kemudian servisnya kita naikkan, artinya service quality-nya ditambahkan. Seperti Pak Edi tadi ngomong benar, jangan sampai nanti di NTT fasilitinya kurang, gitu loh. Ya, artinya fasilitas yang diberikan di Jakarta, di Bandung, maupun nanti di NTT, maupun seperti saya sering ke Papua atau Ternate, kualitas servisnya sama, karena standarization-nya sama. Jadi orang nggak akan merasa kesenjangan. Saya bayar, ayo bayar, karena kualitas pelayanan oke banget. Oke. Pak Edi, gimana DPR ikut memastikan sebagai bentuk upaya antisipasi atas timbulnya dampak negatif dari kebijakan ini Pak Edi? Salah satunya tadi, kecemburuan sosial di masyarakat Pak Edi. Ya tadi kan reward and punishment kan sebetulnya kan. Jadi jangan sampai orang kaya, ya kan, mampu tapi nggak bayar. Dia memanfaatkan pemutihan. Ini nggak fair dong, dieksklusi dong. Orang yang rajin bayar, tapi sebenarnya ya bukan miskin, tapi memaksakan lah ya. Ini dikasih reward, itu bagian dari apa namanya upaya. Nah, tetapi bahwa nanti kami pasti akan meng-cross-check datanya BPS, Kemensos, lalu Kemenkes, BPJS, pasti akan kami undang untuk kemudian memverifikasi betul sistem yang mereka kembangkan. Jangan sampai orang yang harusnya miskin mendapat fasilitas pemutihan, itu nggak dapat tapi orang kaya dapat. Itu yang harus kita hindari. Jadi kami akan lakukan pengawasan secara presisi, dan selama ini memang persoalannya selalu data. Data yang dimiliki oleh BPS
atau data DTSen itu selalu di lapangan pasti ditemukan. Ini harusnya miskin dapat kok enggak, ini harusnya kaya kok malah dapat, itu selalu ada. Data inklusi eksklusi pasti ada itu. Nah tentu ini menjadi seluruh mitra yang terkait dengan JKN ini harus tupoksinya betul-betul dikuati, karena setiap data yang salah itu bantuan pemerintah atau kebijakan kita menjadi tidak tepat. Oke. Ini yang selalu harus kita hindari. Oke, Pak Timbul, sepakat dengan adanya skema reward and punishment yang mungkin juga bisa dilakukan untuk ikut mengawal jalannya kebijakan ini? Ya memang tentunya prinsipnya kan gotong royong ya. Jadi begini, kenapa tunggakan ini besar ya? Kita juga harus melihat sejarahnya. Ketika COVID 2020, ekonomi kan terhantam. Betul. Mandiri kan bekerja dulu baru dapat ya, kecuali penerima upah ya. Nah, ini kan peserta mandiri nih. Ketika mereka menghadapi krisis ekonomi karena Covid, lahirlah Perpres 64 2020. Perpres 64 2020 itu kan menaikkan iuran yang kelas 1 80.000 ke 150.000, kelas 2 51.000 ke 100.000, kelas 3 23.000 ke 35.000, 42.000 tapi disubsidi 7.000. Mereka nggak punya daya beli, iurannya dinaikkan besar-besaran. Itulah awal muasal mereka menjadi penunggak yang menyandra terus selama 5 tahun ini. Nah, maksud saya begini, betul ada kemampuan yang ada masyarakat yang tidak mampu, kalaupun dikasih penghapusan, ya saya berharap sih nggak ada yang diiriin gitu loh. Karena memang konteksnya adalah mereka ini dalam kondisi yang tidak tepat pada saat itu. Nah, bukan mereka tapi yang oleh sebab mau itu begitu begini, ya Pak ya. Jadi memang tentunya kita sih berharap bahwa masyarakat pun yang sekarang rajin membayar, juga kan perspektifnya bukan begini, saya bayar saya dibebani, enggak. Saya membayar karena ada saudara saya, ada teman saya, ada tetangga saya yang lagi cuci darah, yang kena jantung, yang kena, artinya justru dia membayar itu kan bagian dari semangat membantu. Jadi yang harus diubah perspektifnya dulu. Iya, perspektifnya. Jadi kepada seluruh rakyat Indonesia, ketika membayar, Anda jangan berpikir ini ngebebanin saya. Anda sehat itu dalam dulu udah sehat, mau pakai, kan gitu. Pertanyaannya, Anda mau mengiur? Kalau bisa jangan sampai dipakai. Oleh sebab itu, jangan dipakai, karena itu Anda sehat. Tetapi ada saudara kita yang mengopi tiap hari, gulanya banyak, ya kan ada diabetes. Nah, tapi ya itulah. Dia kondisi nggak sadar tentang gaya hidup, akhirnya mengakses. Ya sudahlah, kita beriuran yuk. Nah, jadi maksud saya, ini juga yang harus kita dorong ya, bahwa selain ada reward dan punishment juga, tapi perspektif gotong royong untuk membantu, itu yang kita kedepankan. Ya, sehingga orang tidak menganggap bahwa membayar iuran itu menjadi beban. Itu adalah semangat yang dicanangkan oleh Bung Karno di Pancasila itu. Nah, bagaimana kita berketuhanan, bagaimana kita berkemanusiaan, keadilan sosial sampai berdemokrasi dengan semangat mewujudkan keadilan sosial, kan gitu. Nah, artinya kita semangat gotong royong untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kalau saya sih perspektifnya begitu ya. Bicara soal kebijakan ini, tentu kita membayangkan ke depan akan seperti apa, nanti masyarakat juga akan melakukan iurannya ke depan, bagaimana juga hak kesehatan yang akan dimiliki, mengubah perspektif tadi dari beban, kemudian harus diubah jadi semangat gotong royong. Tadi Pak Edi sudah sempat menyinggung soal pendisiplinan ke depan ya, tapi ditahan Pak Edi, karena kita juga masih ingin tahu soal ke depan ini seperti apa sih efek yang akan dirasakan oleh masyarakat? Apakah setelah diputihkan tidak ada tunggakan lagi? Apa yang harus dilakukan masyarakat? Karena Caimin bilang harus ada registrasi ulang juga, daftar ulang. Nah, ini yang perlu untuk diinformasikan ya. Usai jeda kami hadirkan jawabannya untuk Anda pemirsa. Baik, kita lanjutkan pembahasan malam hari ini pemirsa. Semakin malam nampaknya semakin semangat untuk membahas bagaimana layanan kesehatan dihadirkan oleh negara secara maksimal begitu ya. Tapi Pak Edi, kenyataannya di lapangan ini cukup banyak nih Pak suara-suara masyarakat yang kemudian mempertanyakan soal layanan BPJS Kesehatan. Mungkin ada yang mereka punya ability to pay, tapi kemudian willingness to pay-nya hilang karena di lapangan Pak ketika menggunakan BPJS harus kemudian berhadapan dengan
antrian yang begitu panjang, pelayanan yang tidak segera atau bertele-tele, dengan alasan birokrasi yang begitu luar biasa. Gimana Pak Edi? Ya memang ada kendali biaya, ada kendali mutu. Biaya pembiayaan kan oke nih, penghapusan ini biaya nih. Tapi yang lebih penting adalah kendali mutu layanan. Nah orang sering menyalahkan BPJS soal mutu ini. Padahal mutu ini kewajibannya direktur rumah sakit kan. Kementerian Kesehatan kan tidak mungkin BPJS mengatur mutu layanan. Karena itu mutu jadi ranahnya sudah berbeda ranahnya gitu. sudah berbeda. Artinya tanggung jawab mutu layanan itu kepada semua direktur rumah sakit dan itu di bawah regulasi Kementerian Kesehatan. Nah, ini menjadi PR-nya untuk memperbaiki layanan kesehatan di seluruh Indonesia harus mencapai standar yang ditetapkan. Karena itu sebetulnya sudah diatur. Layanan kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS adalah yang sudah terakreditasi. Kalau terakreditasi itu kan jaminan mutu kan, atau stempel quality lah. Kalau Anda sudah akreditasi paripurna berarti layananmu bagus. Seharusnya. Maka setiap pasien yang datang ke situ memperoleh kepuasan dong. Betul. Dan itu wilayahnya regulasinya kan di Kemenkes kan. Maka Kemenkes harus mendorong seluruh rumah sakit ini harus mencapai standar mutu yang ditetapkan melalui akreditasi. Ini wilayahnya Kemenkes. Nah bagi BPJS, ketika rumah sakitmu mau bekerjasama dengan kami, you harus menetapkan mutu dong yang baik untuk pasien. Misalnya berapa sih lama antrian? Harus dihitung dengan waktu dong, 1 jam, 2 jam, 6 jam, atau bertele-tele. Kalau memang itu bisa cut. Kalau cut pasti rumah sakit akan kesulitan. Jadi selama ini kan pasti ada perbedaan persepsi antara rumah sakit dengan BPJS kan. BPJS menentukan standar tinggi karena susah diikuti oleh rumah sakit. Ya itu kewajiban BPJS. Oleh karena itu sekarang memang dari dimensi universal coverage sehat untuk semua itu yang paling berat adalah layanan. Nah kalau sudah ketahuan Pak, di situ permasalahannya, apa kemudian yang harus dilakukan gitu? Karena kenyataannya sudah seperti itu, artinya harus ada pengawasan dong, audit yang juga dilakukan berkala dong Pak, ketika kemudian rumah sakit tidak bisa menjawab mutu atau standar mutu BPJS yang cukup tinggi ini. Masyarakat yang sakit tidak bisa menunggu juga Pak Edi dengan kondisi yang sulit. Nah makanya memperbaiki layanan rumah sakit kan bukan persoalan mudah kan. Pasti itu menjadi tanggung jawab utama direktur rumah sakit kan. Gitu loh. Jadi ini harus menjadi kesadaran semua bahwa direktur rumah sakit dan seluruh SDM yang ada di rumah sakit itu bertanggung jawab untuk layanan yang baik. Tapi pemerintah juga bisa melakukan akreditasi. Kalau nggak memenuhi standar, tak putus kerjasamamu. Kalau diputus kerjasama, rumah sakit pasti kebingungan. Karena kehidupan pembiayaan rumah sakit itu berasal dari pembiayaan BPJS. Ini yang harus dikuati. Kan ada juga kan, akreditasi paripurna. Tapi kenyataannya, kok buruk. Berarti ada yang salah dong di situ. Apakah akreditasinya abal-abal atau yang lain, kan kita nggak tahu nih. Jadi beda kan misalnya kalau standar rumah sakit internasional, Joint Commission International Accreditation misalnya. Kalau rumah sakit sudah standar Joint Commission International Accreditation, pasti layanannya good. Di Amerika, di mana-mana kalau sudah standar itu, JOS pasti bagus. Apa yang terjadi dengan akreditasi di Indonesia? Nah ini yang perlu menjadi telaah. Nah siapa yang paling bertanggung jawab terhadap ini? Kementerian Kesehatan dong. Dia yang punya otoritas mengendalikan seluruh kualitas layanan kesehatan di Indonesia kan. Termasuk klinik, termasuk puskesmas, termasuk dokter praktek pribadi. Semua mensinergikan banyak elemen tersebut. Iya, semua harus dikontrol mutunya. Otoritasnya di apa? Di Kemenkes. BPJS hanya akan memutus kalau dia layanannya di bawah standar. Pak Yusuf, bagaimana kemudian menjelaskan penilaian atau mungkin stigma yang sudah cukup sering ada di tengah masyarakat? Kalau pakai BPJS, ketakutannya pelayanannya jauh di bawah standar, jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Edi tadi seharusnya begitu. Jadi kalau saya harus ada standarisasi BPJS atau tidak BPJS itu harus sama. Karena kalau saya sebagai seorang dosen, banyak penelitian, tesis dan desertasi yang menyatakan kalau pasien yang bayar sendiri, pelayanan lebih bagus begitu. Temuannya begitu ya Pak di lapangannya? Begitu BPJS, kualitinya akan berkurang. Nah itu yang tidak boleh, artinya dimanapun dia mendapatkan pelayanan harus sama. Kita bisa lihat kalau di Semarang ada satu rumah sakit swasta yang tidak membedakan meskipun pasien BPJS dan tidak BPJS, tapi
pelayanan sama, quality of service-nya sama. Nah itu yang harus kita jaga. Jadi nanti jangan ada sampai sekarang udah dikasih pemutihan, orang berbondong-bondong datang, akhirnya, waduh kok kayak gini, patah semangat nanti. Jadi tetap quality harus dijaga. Dan memang kalau saya juga asesor rumah sakit, akreditasi rumah sakit, memang kita punya standarisasi dalam kita mengevaluasi rumah sakit. Dan ketika dia lulus akreditasi, kita tetap melakukan evaluasi kembali, mereview kembali, apakah standarisasinya bagus atau enggak. Cuma memang balik lagi, itu memang harus punya direktur dan jajarannya punya hati nurani. Jadi jangan sampai gini, begitu akreditasi semua alat lengkap, ternyata minjem gitu. Hanya temporary saja, karena untuk menjawab standar akreditasi. Betul, ya, jangan sampai seperti itu. Artinya standarisasi itu, quality service-nya harus tetap terjaga. Jadi kapanpun kita ngecek itu kualitinya sama. Dan tidak ada perbedaan bermakna antara peserta BPJS atau peserta yang bayar sendiri. BPJS. Itu harus tidak boleh ada kendala seperti itu. Pak Timbul mengharapkan hati nurani dari fasilitas kesehatan, rumah sakit, direktur, dan semua jajaran di struktur ketika kemudian juga melihat masyarakat Indonesia ini real terjadi, Pak. Bahkan harus antri untuk mengambil antrian, meninggalkan sandal ataupun dokumen untuk mengantri. Gimana Pak Timbul? Ya, jadi ini sekarang tahun ke-12 ya, sejak 1 Januari 2014. Program JKN tahun ini tahun ke-12. Artinya ada peningkatan, iya. Tapi masih ada masalah, iya. Nah, tentunya program JKN ini tidak bisa selesai oleh BPJS Kesehatan sendiri. Maka lahirlah Inpres 1 tahun 2022. Ada 30 kementerian lembaga yang diinstruksikan oleh Presiden untuk meningkatkan optimalisasi JKN. Nah, sekarang betul ada rumah sakit yang melakukan fraud. Bagaimana pengawasan di tingkat vertikal, rumah sakit vertikal, rumah sakit daerah. Nah, tentunya ini yang memang harus ada kemauan dari kementerian lembaga yang diinstruksikan oleh instruksi Presiden nomor 1 tahun 2022 untuk menjalankan apa yang diinstruksikan. Nah, kami sih berharap Presiden Pak Prabowo juga mengevaluasi Inpres ini. Mana kementerian lembaga yang nggak serius menjalankan instruksi itu. Nah, artinya kita berharap ada sinergitas di ekosistem JKN ini. Nah, misalnya nanti ada persoalan, ya, yang banyak tuh kan obat. Ada sering bertanya, Pak Timbul betul nggak 3 hari harus pulang? Tidak ada regulasi yang mengatakan dirawat 3 hari. Nggak ada. Selagi belum sembuh, belum layak pulang secara medis, nggak boleh pulang. Tapi kan faktanya ada pasien yang nggak sadar disuruh pulang. Kan logika kemanusiaannya nggak ada gitu ya. Tapi itu fakta ada. Dan bukan sekali 2 kali, ada beberapa kali saya temui. Saya dilaporkan maksud saya. Nah, tentunya kami juga berharap edukasi literasi itu harus ditingkatkan. Seperti misalnya, hey masyarakat peserta JKN, kalau Anda datang ke Paskes, bila ada masalah, jangan berdebat dengan rumah sakit. Laporkan ke BPJS. Karena di semua rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan, ada BPJS 1. Laporkan ke BPJS 1, biar BPJS 1 yang ngobrol sama rumah sakit. Misalnya, seperti tadi pagi juga, ada obat yang nggak dikasih. Saya bilang, udah nggak usah debat sama rumah sakit. Lapor ke saya lapor ke BPJS. Dia akhirnya telepon lagi, WA lagi gitu ya. Pak sudah dapat obatnya. Artinya saya nggak perlu berdebat dengan rumah sakit. Biarlah BPJS 1 yang ditempatkan di semua rumah sakit yang bekerja sama untuk meminta hak atas obat. Demikian juga kalau belum layak secara medis pulang, nggak usah berdebat, lapor aja. Nah, yang sekarang kita minta adalah BPJS Kesehatan perkuat BPJS 1. Supaya bisa diakses dengan mudah oleh pasien JKN, sehingga pasien JKN yang mengalami masalah bisa mendapatkan solusi. Nah, lapornya kemana Pak BPJS 1. Ada nomor atau hotline yang mungkin bisa diakses oleh masyarakat? Ada, biasanya. Nah, sekarang kan persoalannya gini. Memang secara personalia, satu PIC itu melingkupi beberapa rumah sakit, BPJS 1-nya. Sehingga dia pergi ke sana, pergi ke sana. Nah, kita sih berharap nih, bagaimana di 2026 ada peningkatan anggaran juga untuk memperkuat BPJS 1. Sehingga satu rumah sakit itu satu PIC minimal. Ya, kalau Cipto memang kan luas banyak gitu ya, itu juga lebih dong. Nah, artinya jangan satu orang melingkupi beberapa rumah sakit. Karena dia ke sana, di sini kosong.
datang di sini nggak ketemu sama PIC BPJS 1-nya. Nah, ini yang memang harus diperkuat. Dan tentunya perkuatan itu dimulai dari anggaran. Pak Timbul, mungkin gini, supaya masyarakat juga tahu untuk sama-sama meningkatkan bagaimana partisipasi masyarakat untuk melaporkan bila ada fraud atau temuan-temuan di lapangan itu, BPJS 1 ini apa? Bagaimana masyarakat juga bisa mengakses BPJS 1 sehingga bisa menyampaikan laporannya ketika ditemukan pelanggaran seperti itu? Ya, BPJS 1 singkatnya BPJS siap membantu. Nah, itu ada di setiap rumah sakit yang bermitra dengan BPJS. Jadi misalnya rumah sakit A kerjasama, pasti ada BPJS 1. Nah, tadi karena memang kondisi personalianya nggak banyak, sehingga satu orang melingkupi beberapa rumah sakit, tapi biasanya dia meninggalkan nomor telepon. Ya, nah ini artinya di rumah sakit tersebut. Di rumah sakit tersebut. Nah, ini artinya kita harus edukasi terus. Edukasi, literasikan tentang JKN ini, supaya ketika mereka ada masalah, kemana larinya? Itu ya, misalnya yang sering banyak terjadi juga, datang merasa gawat darurat, tapi rumah sakit bilang, nggak gawat darurat, pulang. Nah, itu kejadian tuh di Gresik, di Batam, akhirnya meninggal. Nah, kalau memang misalnya dalam kondisi dia gawat darurat, ternyata tidak disebut tidak gawat darurat, dia bisa menghubungi BPJS. Dan kami berharap BPJS juga bisa memastikan bahwa pasien ini memang gawat darurat. Kalau memang tidak gawat darurat, solusinya apa? Nah, jangan pulang. Suruhlah ke Vaskes tingkat 1 yang memang 24 jam. Supaya dia mendapatkan akses layanan medis. Yang terjadi kan karena tidak tahu, disebut gawat darurat bukan kata rumah sakit, dia pulang. Tidak dapat layanan medis. Nah, oleh sebab itu, proseduralnya kalau memang dia nggak gawat darurat, dan kondisinya sakit, langsung ke rumah sakit, ke Vaskes tingkat 1. Nah, itu kan langsung dilayani ya. Nah, jadi tentunya memang tadi, selain dengan persoalan yang muncul ini, edukasi, literasi itu harus diperkuat terus. Hak dan kewajiban. Bahwa obat dijamin. Kalau nggak dikasih, ya bagaimana? Ya lapor gitu. Kalau urusannya sudah sehat, ini selalu bicaranya penuh semangat gitu ya. Tapi terima kasih Bapak-Bapak untuk pembahasan malam hari ini. Kita tunggu bagaimana nanti kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan skema yang baik. Karena kembali lagi hak kesehatan dijamin oleh konstitusi. Dan masyarakat mulai malam ini semakin sadar, literasi juga, ada nomor BPJS 1 yang bisa digunakan untuk melaporkan jika terjadi hambatan atau pelanggaran mengenai layanan kesehatan di lapangan. Begitu ya? Terima kasih Bapak-Bapak semuanya, luar biasa. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami masih akan menghadirkan sejumlah informasi lain untuk Anda.